Saya juga pemakai narkoba, penjual narkoba. Semua saya sudah lakukan. Pernah dapat pukul dengan massa, tidak apa-apa, dari malam sampai pagi saya kena pukul. Orang bilang ilmu timur ilmu yang kuat, tapi kenal cinta kasih Tuhan, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Tepuk tangan Maria bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saja berada yang telah mendengarkan suara saya asli NTT. Nama saya Irwan Theodoris, bukan Irwan teroris ya, Irwan Theodoris. Saya keliling pelayanan sudah di Indonesia, sudah hampir semua, dan terakhir di Jayapura. Tuhan membawa saya terakhir di tempat ini, berarti di tanah Papua api penginjilan akan terus berkibar, akan terus membakar jiwa semua orang di tempat ini, akan memerdekakan Papua. Papua diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kenal saya seorang pemabuk. Asli pemabuk, tiap hari minum mabuk. Saya mabuk, saya tidur di sebelah sana, saya bermotor di sebelah sini, saya puhelan di Pertamina sana. Setiap hari begitu Bapak Mama. Setiap hari. Sampai saya pun ditahan bukan polisi, tapi polisi militer. Saya dibawa 3 kali, dihukum 3 kali. Mereka tahu itu Irwan lagi, mabuk bikin kacau di tempat tuli, di tempat ini tidak bagus begitu. Itu Irwan lagi. Saya tidak pernah masuk polisi militer yang tadi lewat itu. Saya ditangkap, tapi saya bisa bertobat semua karena cinta kasih karunia Tuhan. Saya seorang juga, orang bilang general manager, tahu general manager, tukang jual perempuan. Saya lama di Jawa, jadi tahu tuh, kalau jual perempuan harganya di sana mahal. Mau cari yang standar itu paling murah 750.000, bahkan juta. Mau cari perawan pun saya bisa dapat. Tapi sekarang saya bisa jadi hamba Tuhan itu karena siapa? Saya bisa berubah itu karena siapa? Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa ada di tempat ini. Saya tidak mungkin dapat berubah. Saya juga pemakai narkoba, penjual narkoba. Semua saya sudah lakukan. Pernah dapat pukul dengan massa, tidak apa-apa, dari malam sampai pagi, saya kena pukul. Orang bilang ilmu timur ilmu yang kuat, tapi kenal cinta kasih Tuhan, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Tepuk tangan Maria bagi Allah kita. Haleluya. Saya bisa dipakai Tuhan. Saudara pun, yang jual pun pasti akan dipakai oleh Tuhan. Di mana saja berada, ketika cinta Tuhan ada dalam hidup saudara, saudara yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Bukan karena uang, bukan karena materi, karena ada cinta Tuhan yang besar. Makanya di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17 berkata, waktu serapan Yesus datang kepada Petrus, Yesus berkata begini, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Simon Petrus menjawab dengan apa? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kenapa Yesus berkata kepada Simon Petrus sampai 3 kali? Yesus berkata begini, Simon Petrus anak Yohanes, Yesus menggunakan kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak ada imbalan. Tetapi Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih belia, kasih sebagai sahabat. Makanya pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Halo, Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Petrus bertobat bukan apa yang dikatakan Yesus.
bertobat, apa yang dikatakan ayam? Halo? Makanya Petrus mengingat ayam. Dia menyangkal Yesus, tetapi Yesus tetap datang. Yesus tetap mencari orang berdosa. Yesus datang mencari saya, merubah hidup saya. Saya seperti Petrus. Saudara pun seperti begitu. Tapi cinta Yesus begitu besar. Dia berkata ulang lagi kepada Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Apakah engkau mencintai aku dengan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak ada imbalan, kasih dari hatimu, kasih ilahi? Manusia hanya menjawab, Petrus hanya menjawab, aku mengasihi engkau sebagai kasih sebagai teman, kasih sebagai sahabat. Kadang sahabat bisa meninggali, kadang sahabat teman bisa mengkhianati. Tetapi kasih Tuhan, kasih Yesus, dia tidak pernah mengkhianati. Dia akan menepati janjinya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau ada orang pun yang tutup pintu, Tuhan buka jendela. Kalau ada orang pun yang tutup jendela, Tuhan bongkar atap. Kalau ada orang pun yang tutup atap, Tuhan bongkar langit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa mau lawan Tuhan? Persiapanlah hidup Anda. Ingat, kedua kali Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Petrus tetap menjawab, aku pilih engkau. Aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih sebagai sahabat. Aku tidak bisa mencintai engkau dengan kasih agape. Saya bertanya semua saudara semua di depan, di belakang, kiri, kanan, apakah kita bisa punya kasih agape? Kasih yang murni. Adakah di sini orang Papua punya kasih agape? Kasih sama seperti Tuhan. Halo. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau kita saling mengasihi antara siapa saja, antara suku apa saja. Tuhan mau kita saling mengasihi. Tuhan datang hanya membawa kasih, tidak ada cara lain lagi. Tidak membawa agama. Tuhan datang membawa cinta yang besar. Ingat ketika kali Yesus berkata, Simon Petrus, anak Yohanes, di dalam ayat yang ke-17, Petrus menjawab, aku mengisi engkau dengan kasih setia. Tapi ingat, kata yang terakhir bilang apa? Maka bersedihlah hati Petrus. Tahu bersedih? Mengakui keberadaan saudara dan saya. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan ada dalam hidup saudara, tidak ada apa-apanya di kita di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan datang bukan untuk melayani, dilayani, tapi Dia datang untuk melayani. Itulah Tuhan. Siapa ya Tuhan kita yang sama seperti kita? Tidak ada. Bukan amal perbuatan baik apa yang kau lakukan. Tidak. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Buktinya kita pun melayani sekalipun di tempat ini. Maka bersedihlah hati Petrus, mengakui keberadaannya. Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Makanya Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan mempunyai kerajaan Tuhan. Mau mempunyai kerajaan Tuhan, kuncinya rendah hati. Mengakui kita tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Makanya Petrus, Yesus datang kepada murid-muridnya yang paling dekat, yaitu Yohanes atau Petrus atau siapapun. Saya mau kasih tahu, siapapun yang dekat dengan Yesus, dialah muridnya yang sejati, yang mempunyai kerajaan di surga,
saya cinta Papua. Amin. Orang Papua pun cinta NTT karena kita di mata Tuhan sama. Amin. Tuhan melihat hati. Tepuk tangan melihat bagi Allah kita. Allah yang hadir di tempat ini. Dia mau mengubahkan hidup saudara dan saya. Tuhan bisa rubah saya. Tuhan pun pasti bisa hidup, merubah hidup saudara dan saya. Simon Petrus menjual ikan. Di sini ada ikan. Maupun saya katakan, mama akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus datang itu bukan cari orang yang hebat-hebat. Orang yang mau menerima dia, menerima cintanya. Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan hanya minta hati saudara dan saya. Tuhan tidak minta uangmu yang banyak. Tuhan minta hati. Orang Papua punya hati. Dia kulit hitam, tapi hati putih. Itu orang Papua, kulit hitam, hati putih. Di mata Tuhan kita semua sama berharga di mata Tuhan. Amin. Biarlah ibadah di Expo ini diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Papua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara kerjakan, Tuhan pasti buatnya berhasil. Akhir kata, bunga tidak lengkap tanpa harumnya. Matahari tidak lengkap tanpa sinarnya. Hidup tidak lengkap tanpa kasihnya. Biarlah harum sinar cantik, sinar kasih Kristus menyertai kita semua ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, Kaulah segalanya bagiku. Kamu semangat tidak apa-apa. Kaulah ya bagiku. Semua para penjual yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama nyanyi bersama-sama dengan hati yang paling dalam. Maka Tuhan memberkati saudara dan saya. Yes, thank you Lord. Segala bersama-sama semua bagiku. Segalanya besar kecil. Enak. Goyang tuh sama Bapak. Aku kaulah segalanya ya bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu.
Papua penuh kemuliaan. Semua sudah bersalam, dari orang yang melewati, orang yang berdagang, semua anak muda, semua berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan usaha semua diberkati. Pekerjaan diberkati. Amin, amin, amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebagainya. Tuhan